Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat ilahi Rabbi karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida CHMPD yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Atika Khoiriyah, yang kedua ada Ridwan, yang ketiga ada saya sendiri Siva Nurafiyah. Kami di sini menganalisis jurnal yang berjudul Membuat Perangkat Eksperimen Berbasis Handuk Kertas Sablon Berbiaya Rendah Sederhana untuk mendemonstrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia dan konstanta kesetimbangan kimia (KC). Jurnal ini diambil dari Journal of Chemical Education. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Penelitian ini dilakukan karena seringkali beberapa eksperimen tidak cocok untuk konteks pendidikan karena akses yang terbatas ke instrumen dan laboratorium analitik canggih seperti halnya kasus di banyak sekolah dan universitas. Oleh karena itu, eksperimen sederhana yang memerlukan fasilitas laboratorium yang murah, memakan sedikit waktu dan mudah dilakukan dengan bahan yang hemat biaya dan akan sangat diinginkan jika dibandingkan dengan instrumen lain. Perangkat analitik berbasis kertas mikrofluida diakui sebagai platform analitik yang kuat dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam konteks pendidikan. Karena biayanya yang rendah, mudah dibawa, fabrikasi yang mudah dan cepat, ramah pengguna, dan sekali pakai setelah digunakan. Selain itu, warna kertas putih memungkinkan visualisasi yang jelas dengan mata telanjang dari tes kolorimetri. Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian, di mana kami mengambil 3 tujuan. Yang pertama, untuk membuat perangkat eksperimental berbasis handuk kertas yang akan digunakan untuk demonstrasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia dan konstanta kesetimbangan kimia untuk tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada siswa faktor konsentrasi reagen dan suhu yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kesetimbangan kimia yang merupakan salah satu topik yang paling menantang dalam kimia untuk siswa sekolah menengah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun selanjutnya yaitu metode penelitian atau prosedur penelitian. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen ini, variabel-variabel tertentu pada penelitian dimanipulasi atau diberi perlakuan. Penelitian ini dilakukan eksperimen fabrikasi dengan bahan sederhana dan murah, yaitu sablon berbasis handuk kertas. Untuk menguji coba model, strategi, metode, dan metode pembelajaran yang dikembangkan dan keefektifannya. Adapun subjek penelitiannya yaitu 24 siswa di kelas 11 sebuah sekolah menengah atas dari kelas reguler di Thailand. Adapun variabel-variabel yang diteliti untuk variabel bebasnya yaitu kesetimbangan kimia, untuk variabel terikatnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, dan variabel kontrolnya yaitu VTED. Untuk selanjutnya instrumen yang digunakan yaitu pretest dan posttest. Teknik pengumpulan datanya yaitu berdasarkan tes, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya yang diperoleh dari hasil penelitian akan digunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Data yang terkumpul berupa pretest dan nilai posttest kemudian membandingkan kedua nilai tersebut dengan mengajukan pertanyaan apakah ada perbedaan antara nilai yang didapatkan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, untuk berikutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan sebelum praktikum, nilai rata-rata siswa untuk tes pre-lab untuk topik faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia dan menghitung KC yaitu sebesar 46,6%, 56,7%, dan 49,6%. Nah, setelah melakukan uji coba lab, skor rata-ratanya itu mereka pada tes post-lab masing-masing adalah 75,6%, 79% dan 76,6%. Selain itu juga perolehan skor yang mereka dapatkan masing-masing adalah 29,0, 22,3 dan 27,0. Terlihat bahwa siswa yang memperoleh nilai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia sedikit lebih rendah daripada nilai KC hitung, baik untuk tes pra dan pasca lab. Hal ini dapat terjadi karena topik ini melibatkan banyak faktor, di mana setiap faktor mempengaruhi keseimbangan kimia secara berbeda. Nah, boleh dilihat juga dari grafik bahwasannya terlihat bahwa siswa memperoleh nilai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia sedikit lebih rendah daripada nilai KC. Nah, kemudian hal ini dapat terjadi karena topik ini melibatkan banyak faktor, di mana setiap faktor mempengaruhi keseimbangan kimia secara berbeda. Perbandingan tanggapan siswa untuk setiap pertanyaan disajikan itu pada tabel ya. Seperti terlihat jelas pada tabel, skor dari tes post-lab secara signifikan lebih tinggi daripada skor dari tes pre-lab pada sebelum dilaksanakan menggunakan perangkat ini, yaitu menjadi 95% lebih baik. Untuk setiap item dan seluruh tes, presentasi keuntungan dicatat di semua pertanyaan. Dari masing-masing pertanyaan itu menggunakan perangkat ini. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dari hasil dan pembahasan yang dilakukan, yaitu sebelum dan sesudah menggunakan perangkat ini, mahasiswa atau siswa yang diuji cobakan itu lebih baik nilainya dan ada peningkatan. Berikutnya untuk kesimpulan, penelitian yang dilakukan ini satu langkah sudah berhasil dalam memfabrikasi atau membuat perangkat eksperimen kertas sablon berbasis handuk ini, dan untuk mendemonstrasikan keseimbangan kimia dan konstanta keseimbangan kimia. Nah, PTED juga atau tadi kertas sablon berbasis handuk itu berfungsi sebagai alternatif untuk menggunakan alat-alat laboratorium yang mahal dan sulit ditemukan. Jadi lebih mempermudah dan lebih efisien ketika ingin membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia dengan perangkat ini. Kemudian ada komentar, jurnal ini sudah cukup jelas dalam memberikan informasi terkait pembuatan perangkat atau produk ini, bahkan dilampirkan juga di dalam jurnal ini penjelasan berupa tulisan dan bahkan juga ada berupa video penggunaannya. Akan tetapi dalam mengakses penjelasan tersebut harus berbayar. Jadi masih ada kendala karena harus berbayar tersebut. Next. Nah, mungkin cukup sekian atas mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan, atau yang ingin ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.